semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Zona. Sebagai penegak hukum, selain menjadi pengayom masyarakat, tugas polisi adalah menjaga keamanan dalam negeri. Itu pula yang dilakukan oleh pasutri polisi dalam film berjudul Das Zehra yang dibintangi oleh Neil Nitin Mukesh dan Tina Desai. Garapan sutradara Manish Vatsalya dan dirilis pada tahun 2018. Film ini mengisahkan tentang pasangan polisi yang sedang melakukan investigasi kasus pembunuhan beberapa wanita berkedok bundir, di mana penyelidikan kasus tersebut membuat pasangan polisi itu terjerembab dalam dunia politik gelap. Akankah pasangan polisi tersebut mampu menyelesaikan misinya? Oke, tanpa berlama-lama, yuk langsung saja simak. Ini dia rangkuman alur cerita filmnya. Siang itu seorang lelaki pengemudi motor nampak tengah menghalangi jalan iring-iringan mobil golongan preman. Pimpinan preman itu bernama Pandari. Ia telah 2 kali ditangkap dan 2 kali pula lolos sebab adanya jaminan. Sementara itu pengemudi motor tersebut adalah seorang perwira polisi dari cabang kejahatan bernama Rudra Pratap Singh Chauhan. Rudra adalah sosok polisi tangguh dan pemberani yang senantiasa menegakkan keadilan. Sebab itulah ia tak ingin lagi memberikan peluang bagi sang penjahat untuk mencecap manisnya dunia gelap yang selama ini digeluti. Rudra bertarung ganas melawan anak buah Pandari. Hingga akhirnya ia menembak mati penjahat itu. Berita tentang aksi brutal yang dilakukan Rudra pun terdengar oleh inspektur wanita Aditi Singh, yang tak lain adalah istri Rudra. Sang inspektur menegurnya. Bagi Aditi, sebagai seorang polisi, patutnya mereka bertanggung jawab atas tugasnya, bukan malah main hakim sendiri dengan menembak pelaku misalnya. Namun malam harinya ketika di rumah, Aditi meminta maaf kepada Rudra atas sikap berlebihannya di office. Sembari menikmati masakan yang telah dihidangkan oleh sang suami, Aditi menyantap dan sesekali menyuap Rudra. Ia berkata, semua yang ia lakukan hanya demi melindungi sang suami, sebab ia tak ingin lagi jika Rudra dipindah-pindahkan dari satu cabang ke cabang yang lain atas tindakan-tindakan manuvernya. Aditi ingin Rudra selalu di dekatnya. Dan akhirnya mereka pun kembali berbaikan. Pagi itu, publik digegerkan dengan penemuan 3 gadis dan 1 orang wanita tak bernyawa di sebuah asrama kampus. Aditi dan anggotanya mulai melakukan investigasi dengan menyisir TKP serta melakukan interogasi kepada pihak-pihak terkait, termasuk 3 orang tua korban serta petugas keamanan setempat. Media pun tak mau ketinggalan info seputar kasus tersebut. Di satu sisi, Menteri Pendidikan menyatakan akan memohon pada CM atau Ketua Menteri untuk membantu dalam mengusut tuntas kasus yang terjadi di lingkup pendidikan tersebut. Sementara di sisi lain, partai oposisi yang dipimpin oleh Tripati tengah memanfaatkan momen tersebut untuk mendapatkan simpatisan. Provokasi Tripati tepat sasaran. Unjuk rasa meminta Prasadilal, sang CM turun pun mulai dilakukan di mana-mana. Hani Singh, seorang anggota polisi tengah melaporkan hasil autopsi ke-4 korban. Sampel darah telah diperiksa, namun ditemukan 5 darah berbeda dari hasil pemeriksaan di mana salah satu darah tersebut bukanlah milik para korban. Dari sini kasus menjadi semakin pelik. Kasus yang mulanya diduga sebagai kasus bundir saja menemui kerumitan di mana cerita terpelintir ketika sampel darah kelima ditemukan. Jika bukan milik dari salah satu korban yang ditemukan, lalu milik siapakah itu? Siang itu sang CM mendatangi pertemuan dengan para awak media. Dalam pertemuan itu banyak sekali pertanyaan yang diajukan kepadanya terkait kasus pembunuhan yang telah terjadi di asrama kampus wanita. CM menjawab semua pertanyaan awak media, bahkan ia berjanji hendak mengusut kasus tersebut hingga tuntas.
Keinginan publik untuk mengembalikan kembali perwira polisi tangguh dan pemberani Rudra Pratap Singh Chauhan ke cabang kejahatan pun disampaikan oleh salah seorang awak media. Prasadilal sejenak tertegun, namun kemudian demi kebaikan rakyat, sang CM pun menyetujuinya. Dan keputusan CM mendapat tanggapan positif dari seluruh awak media. Malam itu Rudra dan Aditi berdiskusi mengenai kasus penemuan 4 mayat perempuan di asrama putri. Menurut Aditi itu bukanlah kasus bundir, melainkan pembunuhan yang berkedok bundir sebab bukti-bukti yang ditemukan berbicara sebaliknya. 5 sampel darah ditemukan dari penemuan 4 mayat. Tentu itu hal yang aneh. Karena itulah Aditi meminta bantuan suaminya. Namun dalam hal ini Aditi meminta Rudra mengubah sedikit metodenya dan mengikuti metode sang istri. Atas nama cinta, Rudra mau mengesampingkan egonya. Ia pun setuju dan berjanji akan menggunakan metode Aditi. Esok harinya mereka pun mulai beraksi. Investigasi ulang dilakukan. Rudra memeriksa barang-barang korban. Ia menemukan sebuah SIM card dan secarik nota penarikan uang tunai. Kemudian meminta anggota memeriksanya. Selain itu tulisan di tembok sama sekali tak cocok dengan tulisan tangan para korban. Dugaan jika kasus tersebut bukanlah kasus bundir menjadi makin kuat dengan temuan-temuan baru itu. Suatu ketika sang CM menelpon Aditi secara pribadi. Prasadilal mendesak kepolisian untuk segera menyelesaikan penyelidikan kasus itu. Namun ia juga berpesan supaya Departemen Kepolisian tetap melakukan tugas tidak melebihi batas-batas hukum. Tak melebihi batas-batas hukum, pesan itu terdengar bernada ancaman bagi Aditi. Investigasi polisi terkait SIM card dan nota penarikan uang tunai mengacu kepada seseorang bernama Ramesh Dubai. Namun, ternyata baik nama maupun alamat sosok Ramesh Dubai adalah fiktif belaka. Aditi pun menginfokan sebuah nomor handphone kepada suaminya. Selanjutnya bersama S.I. Dulare dan Hani Singh, Rudra mendatangi bank untuk melacak pelaku penarikan uang tunai yang tertera pada barang bukti nota. Atas izin manajer bank, Rudra dan yang lain pun menyimak CCTV ATM. Waktu dan tanggal yang tertera selaras dengan waktu tragedi asrama berlangsung. Dari hasil penyelidikan, polisi berhasil mengantongi sebuah nama seorang kontraktor, yaitu Pandey, seorang penjilat besar CM. Namun entah bagaimana ceritanya, CM mengetahui jika polisi memanggil Pandey ke office. Sebab itulah, CM menelpon adik iparnya, Sangkar, untuk membereskan masalah tersebut. Di police station, Aditi menginterogasi Pandey soal bagaimana ia terkait dengan Ramesh Dubai. Namun, dalam interogasinya, Pandey mengelak jika dirinya mengenal sosok Ramesh Dubai. Hingga akhirnya, beberapa preman datang memberikan surat perintah pembebasan Pandey karena telah mendapatkan jaminan. Tapi setiba di tempat proyek, Pandey tak hanya bebas dari penjara, melainkan juga bebas dari dunia karena Sangkar telah mengirimnya ke alam baka. Sementara di waktu yang sama, DGP Sharma memanggil Aditi. Sharma berkomentar tentang penyelidikan yang telah dilakukan oleh Aditi beserta anggotanya. Sharma mendesak Aditi untuk segera menutup kasus tersebut jika ia tak ingin dilucuti dari jabatannya. Malam itu, Aditi mencurahkan segala kekesalannya pada sang suami. Tentang bagaimana cara DGP mendesaknya untuk segera menutup kasus tersebut sebagai kasus bundir. Rasanya jiwa Aditi ingin memberontak, namun ia tak bisa. Mereka berada dalam sistem yang salah dan tak pernah ada yang membenarkannya. Aditi yang putus asa kembali memiliki semangat juang ketika sang suami memberitahu jika hasil penyelidikannya terkait sebuah nomor yang saat itu diinfokan oleh Aditi membawanya kepada seorang gadis yang saat ini telah dirawat di sebuah rumah sakit. Kala itu seorang suster menemukan gadis tersebut pingsan di tepi jalan dengan cedera parah di kepala. Beruntung, sang suster menemukan ponsel di saku gadis itu yang kemudian terhubung oleh Rudra. Rudra meminta Aditi merahasiakan hal ini dan mengirim beberapa anggota kepercayaan untuk melindungi gadis itu.
Kesimpulannya, pasangan polisi tersebut sepakat menjalankan misi rahasia demi menguak dalang di balik peristiwa itu. Namun action di lapangan tak selalu berjalan semulus planning. Karena siang itu Rudra mendapati seorang mata-mata di depan rumah sakit yang kemudian berhasil ia lumpuhkan. Berbekal informasi dari mata-mata itu, Rudra pun berhasil mengetahui markas Sangkar. Setiba di sana, 3 orang antek Sangkar telah siap membidiknya. Namun Rudra yang tangkas berhasil menghindar dan sebaliknya ia melumpuhkan ketiganya. Saat itu diam-diam Sangkar menyelinap masuk hendak mencelakai gadis saksi tersebut di rumah sakit. Namun upayanya berhasil digagalkan oleh Rudra. Sempat terjadi sedikit pertikaian di sana, meski akhirnya Sangkar berhasil meloloskan diri. Selanjutnya demi memastikan keamanan gadis saksi itu, Rudra memindahkannya ke rumah pribadi mereka. Esok harinya media dihebohkan dengan berita di mana DJP bertekuk lutut di hadapan CM, mengikatkan dan menyemir sepatunya. Prasadilal telah berhasil menjatuhkan harga diri Sarma dan mempermalukan Departemen Kepolisian atas ulahnya. Siang harinya, Aditi dipanggil oleh CM untuk menghadap. Kepada Aditi, sang CM melayangkan peringatan bernada ancaman, kali ini menyangkut nyawanya jika mereka masih juga melanjutkan investigasi terkait pembunuhan para perempuan itu. Aditi nampak murung dan gugup malam itu. Terngiang ancaman dari sang CM yang kemudian ia sampaikan kepada suaminya. Namun, di tengah-tengah percakapan mereka, tempat tinggal mereka diserang oleh Sangkar dan anak buahnya. Terjadilah baku tembak di halaman rumah pasangan polisi itu. Beberapa orang menjadi korban dari insiden tersebut. Hingga akhirnya terkuak siapa pengkhianat yang selama ini membocorkan informasi kepada CM biadab, tak lain dan tak bukan adalah Dulare, sang sub-inspektur. Di tengah ketegangan itu, Aditi mencoba meminta bantuan kepada Hani Singh untuk mengirimkan pasukan tambahan, namun ketika dalam perjalanan, Hani Singh dan seorang polwan tewas dalam sebuah kecelakaan yang telah direncanakan. Pada akhirnya, Rudra berhasil mencederai lengan Sangkar hingga membuat kelompok preman itu mundur teratur. Namun komplotan tersebut meninggalkan Dulare dan tanpa segan, Rudra menembak mati pengkhianat itu. Siang itu, Rudra mendapat kabar jika gadis saksi tersebut telah membaik. Ia pun mulai menanyai seputar peristiwa yang terjadi. Setelah mengumpulkan cukup kekuatan, sang gadis mulai bercerita rentetan peristiwanya. Namanya adalah Puja, anak ibu penjaga asrama, wanita yang juga menjadi korban pada peristiwa tersebut. Ceritanya begini, malam itu ketika Puja hendak mendatangi kamar ibunya, ia mendengar kegaduhan dari dalam. Sangkar dan anak buahnya mendatangi ibu Puja. Mereka mendesak ibu Puja untuk mengirim gadis kepada CM. Diketahui dulunya ibu Puja adalah penyedia jasa enak-enak para pria hidung belang, termasuk CM. Sanju adalah salah satu gadisnya yang dipakai sang ketua menteri. Karena CM sudah bosan dengan Sanju, Sangkar dimintanya datang untuk meminta Puja pada ibunya. Ibu Puja menolak hingga terjadilah pergolakan maut di sana. Dalam pergolakan tersebut, mereka sempat mendebatkan pula soal ancaman Sanju ingin menyebarkan bukti foto perselingkuhannya dengan CM jika CM tak memberinya peluang untuk pemilu. Mengingat ia tak lagi bisa menyelamatkan nyawa sang ibu, Puja kembali ke kamar Sanju menanyakan tentang kebenaran perselingkuhan gadis itu dengan CM, serta menanyakan di mana Sanju menyimpan foto-foto perselingkuhannya. Namun sesaat kemudian, masuklah kawanan Sangkar memukul dengan keras kepala Puja hingga berdarah. Selanjutnya mereka mengeksekusi ketiga gadis yang tersisa, serta menulis sebuah kalimat di dinding yang menggambarkan seolah mereka bundir bersama. Namun beruntung Puja yang masih hidup berhasil keluar dari asrama dan ditemukan oleh suster yang merawatnya. Puja sendiri siap memberikan pernyataan yang memberatkan pelaku. Selanjutnya, Rudra menanyakan di mana Sanju menyimpan foto-foto bukti perselingkuhannya dengan CM.
Puja ingat, ketika ia menanyakan hal serupa kepada Sanju, gadis itu langsung menyembunyikan liontin kalungnya yang berbentuk persegi. Kebetulan, Sanju gemar menyimpan file dalam pendrive. Jadi besar kemungkinan liontin itulah pendrive-nya dan di sanalah Sanju menyimpan foto-foto perselingkuhannya dengan CM. Segera Rudra kembali mengecek barang bukti para korban dan memeriksa kalung Sanju di mana liontin tersebut ternyata benar adalah sebuah pendrive. Kemudian Rudra mencoba menghubungi istrinya yang saat itu dalam perjalanan menuju tempat orasi partai CM dalam rangka menyambut pemilu mendatang. Sayangnya di waktu yang sama Aditi juga berusaha menghubungi handphone Rudra. Jadi koneksi mereka saling bertolak. Sementara itu, kerusuhan telah pecah di tempat orasi dipicu penolakan warga yang menentang kelanjutan jabatan sang menteri Prasadilal. Aditi yang tengah bertugas meredakan kericuhan itu terkena berkali-kali tikaman sajam dari beberapa orang tak dikenal. Nampaknya kerusuhan tersebut telah dirancang sebagai ajang pencabutan nyawa sang inspektur wanita itu. Tak lama kemudian, Rudra tiba di lokasi dan mendapati sang istri telah bersimbah darah tak bernyawa. Rudra histeris menyaksikan sang istri tewas mengenaskan, dan dari situlah ia bertekad untuk membalas dendam. Usai kremasi Aditi, Rudra mendatangi DJP Sarma mengantarkan surat pengunduran diri. Ia sudah tak tahan lagi berada dalam sistem bobrok pemerintahan dan hukum negaranya itu. Selama ini ia berusaha mengendalikan diri menghadapi para pelaku oligarki hanya demi Aditi. Bahkan kala itu, ia memiliki peluang untuk membunuh Sangkar setelah penyerangan di rumahnya, namun tak dilakukan sebab tak ingin membuat Aditi marah. Kini Aditi, sang istri tercinta, telah tiada. Tak ada lagi alasan bagi Rudra untuk mengendalikan emosinya. Kejahatan harus pula dibalas dengan kejahatan. Tak disangka ungkapan Rudra membangunkan nurani sang DJP. Esok harinya Sarma memimpin rapat untuk menindaklanjuti kasus yang masih menggantung. Kasus yang perlu dituntaskan sebab telah memakan banyak korban, termasuk Inspektur Aditi Singh. Kali ini DJP Sarma mengambil tindakan bijak. Mengingat apa yang telah dilakukan CM kepada dirinya, terlebih kepada departemennya, Sarma tak menerima surat pengunduran diri Rudra, melainkan ia memberikan kebebasan pada Rudra untuk menindak para pelaku kejahatan dengan metodenya sendiri, bukan lagi dengan metode kepolisian. Sebab mereka-mereka hanya bisa ditangani oleh kekerasan. Dan hari itu juga, Rudra Pratap Singh Chauhan diangkat sebagai inspektur menggantikan istrinya Aditi Singh untuk menyelesaikan tugas yang belum tuntas. Malam itu juga seluruh anggota kepolisian dikerahkan untuk menciduk semua anak buah Prasadilal dan Sangkar. Barulah esok harinya, dengan mengendarai motor andalan, Rudra mendatangi Sangkar di tempat proyek dan menyelesaikan apa yang sempat ditundanya, yaitu kematian Sangkar. Tak tanggung-tanggung, sang inspektur bertarung melawan semua anak buah Sangkar hingga mereka tumbang. Rudra sempat mendapat tikaman dari Sangkar, namun balas dendam atas kematian Aditi menjadi kekuatan tersendiri baginya. Tepat saat itu, pada hari Dussehra, yaitu hari kebaikan melawan kejahatan, Rudra membunuh adik ipar sang CM. Lalu malam harinya, Rudra mendatangi Prasadilal yang saat itu menghadiri acara Dussehra. Usai sang CM melakukan ritual penembakan panah api ke patung Rahwana, Rudra yang sudah menunggunya di bawah panggung menendang salah satu tumpuan hingga menyebabkan sang CM jatuh terperosok. Rudra menawannya di sebuah gudang sembari ia menunjukkan sebuah siaran televisi, di mana Puja telah membuat pernyataan dan memberikan kesaksian yang memberatkan Prasadilal sebagai dalang di balik peristiwa terbunuhnya 4 perempuan di asrama putri tempo hari.
Selain itu, Rudra juga menunjukkan unjuk rasa yang meminta Prasadilal diturunkan dari jabatannya saat ini. Rudra yang menyadari terkadang demi hukum dan negara, seseorang harus melanggar hukum. Sebab, jika tidak, maka keadilan tak akan pernah terjadi. Atas pertimbangan tersebut, kemudian ia memutuskan untuk mengadili Prasadilal malam itu juga. Dan film pun selesai.